Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamelia Pratiwi. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengisi laporan keuangan PT Elektronik Bersinar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi. Yang kedua ada statement of change equity atau laporan perubahan modal. Yang ketiga ada balance sheet atau neraca. Yang keempat atau statement of cash flow atau laporan arus kas. Dan yang kelima ada closing journal atau jurnal penutup dan ada closing balance. Langsung saja ke tutorialnya. Untuk pembahasan yang ke-1 ada income statement atau laporan laba rugi. Income statement adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, beban, laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Jenis-jenis income statement ada dua, yaitu single step dan multi step. Yang kita gunakan yaitu multi step karena lebih rinci. Akun yang termasuk ke dalam income statement yaitu pendapatan, sales atau revenue, beban seperti gaji, sewa, listrik, penyusutan, dan lain-lain, HPP atau COGS, dan laba rugi, dan pajak. Untuk pengerjaan income statement, kita bisa melihat dari worksheet atau lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Di sini kita melihat dari nomor akun 4. Nah, di sini ada sales, kita pindahin aja. Tapi kita lihatnya dari income statement yang ini. Kalau di income statementnya kredit, kita tulis di sininya di debit. Kalau di sininya debit, kita tulis di sininya kredit atau pakai kurung. Nah, contohnya yang sudah saya kerjakan. Namun, kalau yang di income statement worksheet kredit, di sini dicatatnya ke dalam debit. Kan akun pendapatan itu saldo normalnya di kredit ya. Kalau ada yang di debit, berarti harus dikurangi. Contohnya begini. Nah, ini sama ini ditambah, kemudian dikurang sama yang 17.330. Kemudian untuk net sales atau penjualan bersih yaitu senilai 2.023.220. Kemudian untuk cost of goods sold itu juga sama ya, tinggal dipindah-pindahin. Terus untuk nominalnya disimpan di kolom kedua. Kemudian untuk gross profit atau laba kotor yaitu yang net sales dan COGS itu ditambah. Kemudian disimpannya di kolom yang ketiga, yang ini. Kemudian untuk beban, kita lihatnya dari nomor 6 ya advertising expense sampai late fee expense. Ini kita tinggal pindah-pindahin saja, sama kok. Kalau saldo normalnya di kredit, kita pindahin di debit. Karena ini di debit ya semua, kita pindahin ke kredit. Di sini juga tidak ada yang kredit, jadi nggak ada yang dikurangi. Untuk amount-nya kita jumlahin semuanya, lalu tulis di kolom yang kedua. Kemudian yang gross profit atau laba kotor itu dikurangi dengan amount yang beban. Kemudian untuk operating profit itu hasil dari gross profit dikurangi dengan amount beban. Kemudian disimpan di kolom yang ketiga. Untuk other income atau pendapatan lain-lain dan beban lain-lain, ini ada dua ya. Ini tinggal dimasukin saja. Untuk yang other income atau expense, yaitu pendapatan lain-lain dan beban lain-lain, kita pindahin saja ya yang dari sini. Sama kok, kalau yang debit di kredit, yang kredit di debit. Nah, setelah udah dimasukin, kita jumlah satu-satu, kemudian dimasukkan ke sini. Yang ini juga sama, ini dijumlahin, kemudian dimasukkan ke sini. Lalu, yang 35 juta sekian dikurangi dengan 30 juta sekian, yaitu disimpannya di total other income atau expense, yaitu 5.045.888 rupiah. Untuk earning before tax, yaitu yang 600 dikurangi 348, kemudian ditambah ini. Untuk yang income tax expense itu dilihatnya dari worksheet, yaitu income tax expense ini yang 11.802. Nih, kita lihatnya dari income statement. Kemudian ke sini terus pakai kurung, dikurangi yang ini dikurangi ini sama dengan 314.276.788 juta ini. Yang kedua, statement of change in equity
atau laporan perubahan ekuitas. Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau modal pemilik dalam suatu periode. Kemudian untuk penjelasan yang kedua, statement of change equity atau laporan perubahan modal. Di sini ada common stock dan retained earning. Ini sumbernya sama dari worksheet. Kita lihatnya di akun nomor 3 kalau nggak salah ya, nomor 3. Nah, sini ada common stock dan retained earning. Kita tinggal pindahin saja. Ini kita pindahin saja yang 1.580.000.000 dan 56.581.000.000. Kita pindahin, kemudian yang ini sama yang common stock sama retained earning ditambah, totalnya disimpan di sini. Kemudian net income-nya kita lihat dari yang ini. Nah, kita lihat dari yang ini. Kita pindahin ke retained earning, kemudian kita juga pindahin ke total. Kemudian balance sheet Desember 31 2023, kita tinggal pindah-pindahin saja ini, turunin ke bawah, karena ini ada 2 jadi ditambah. Ini dan ini jadi ditambah. Yang ketiga, balance sheet atau neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu balance sheet atau laporan neraca. Di sini ada aset, liabilities, dan equities. Yang pertama ada current asset atau aset lancar, dimulai dari cash in bank sampai PPN income. Ini sumbernya melihat dari worksheet yang balance. Tinggal dipindah-pindahin saja. Kalau yang debit, kalau yang kredit tinggal pakai kurung buka karena untuk mengurangi. Kemudian sama non current asset atau aset tetap dari stock investment sampai accumulated depreciation equipment. Sama kalau ada yang di kredit tinggal pakai kurung buka. Kemudian untuk nominalnya masing-masing itu disimpan di kolom yang kedua. Kemudian yang amount current asset dan non current asset amountnya ditambah dan disimpan di kolom ketiga. Liability dan equity yaitu dimulai dari credit card, tinggal dipindah-pindahin saja sama nominalnya yang ada di worksheet balance. Ini sama nominalnya tinggal dipindah-pindahin saja. Kemudian ada long term yaitu ada Bank Mandiri Land, tinggal dipindahin saja ke kolom nomor 2 karena biar langsung ditambahin, soalnya ada 1. Untuk equities ada 2, yaitu common stock dan retained earning. Ini sumbernya melihat dari yang tadi yang kita kerjakan, yaitu di statement of change equity atau laporan perubahan equity. Kita melihatnya di jumlah terakhir yaitu balance sheet Desember. Untuk common stocknya 1.580.000.000, untuk retained earningnya yaitu yang ini 397 juta. Kita tinggal pindahin aja ke sini. Yang keempat, statement of cash flow atau arus kas. Laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu statement of cash flow atau laporan arus kas. Di sini ada operating activities atau dari kegiatan operasi kantor, kemudian ada investing activities atau aktivitas investasi, dan yang terakhir ada financing activities atau aktivitas pendanaan. Untuk operating activities, yaitu ada arus kas masuk dari kegiatan operasi dan arus kas keluar dari kegiatan operasi. Untuk arus kas masuk, dilihat dari penerimaan, penjualan, dan pendapatan bunga. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada penerimaan piutang dagang, bisa dilihatnya dari cash receipt journal. Bisa dilihat dari cash receipt journal yang piutang dagang yaitu dari toko Dira sebesar 32.670.000 dan ditambah dari toko Bahana senilai 33 juta yaitu totalnya 65.670.000. Kemudian penjualan tunai 30.986 dilihat dari penjualan dari toko Pananjung sebesar 30 juta. Kita tinggal pindahin saja. Selanjutnya pendapatan bunga kita bisa lihat dari ACP atau Memorial Journal. Kita lihat dari cash in bank yaitu 2 juta sekian. Kita masukkan ke dalam statement of cash flow. Kemudian untuk amount-nya ini ditambah dan disimpan di kolom kedua. Kemudian untuk arus kas keluar dari kegiatan operasi, kita bisa melihatnya dari pembayaran-pembayaran seperti pembayaran utang dagang, pembayaran denda, pembayaran utang pajak, dan pembayaran-pembayaran lainnya. Kita bisa lihat di cash payment journal karena kita mengeluarkan uang. Di sini kita fokusnya pada cash bank, yaitu kita mengeluarkan uang kepada PT Caraka, PT Barata, dan PT Asoka senilai 86.240.000, 22 juta, dan 44.440. Semuanya ditambah kecuali yang 44.440, yang 440-nya tidak dibawa karena nanti mau dibawa ke pembayaran denda. Untuk yang kedua, pembayaran denda yang dimasukkannya yang 440. Terus pembayaran utang pajak. Kita tinggal masukkan yang pembayaran-pembayaran ini saja, tapi fokusnya pada cash bank. Untuk yang kedua ada investing activities atau aktivitas investasi.
kita bisa melihat dari penjualan aktiva tetap, yaitu kita melihatnya dari cash receipt journal. Nah, cash receipt journal kita kita menjual aktiva tetap sebesar 154 juta. Yang ketiga ada financing activities, yaitu aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dari kegiatan pendanaan kan tidak ada, jadi dikosongkan. Kemudian ada arus kas keluar dari kegiatan pendanaan, yaitu ada pembayaran kartu kredit dan pembayaran utang. Kita bisa melihat dari cash payment journal. Di sini ada Citibank atau credit card dan Bank Mandiri Loan. Kita tinggal pindahin saja yang 8.400.000 dan 18 juta. Kemudian arus kas bersih dari kegiatan pendanaan itu 18 juta ditambah 8.400.000 disimpan di kolom yang kedua. Kemudian pakai kurung buka karena nanti mau dikurangi sama yang atas. Untuk cash 30 November 2023, yaitu dilihatnya dari neraca saldo yang pertama. Terus yang 30 Desember itu dilihat dari neraca saldo yang terakhir. Dan yang terakhir ada closing journal atau jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun sementara seperti pendapatan, beban, FRIP atau dividen. Untuk closing journal atau jurnal penutup, untuk akun-akunnya kita bisa lihat dari nomor keempat, pendapatan, yaitu sales. Ini yang ada di kredit. Untuk yang pertama ya, untuk pendapatan yang ada di kredit, kita masukkan ke dalam sales. Ini yang rombongan sales yang pertama, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada 5, berarti tinggal dimasukkan. Kemudian untuk laba ruginya atau income summary itu di kredit untuk yaitu nominal debit yang ini dijumlahin. Untuk yang kedua, menutup akun beban-beban. Akun yang pertama income summary atau laba rugi. Kemudian dari sales discount sampai income tax expense. Kan di sini semuanya debit ya. Jadi untuk di closing journal dibalik jadi kredit. Kalau udah semua dimasukin, tinggal dipindah-pindahin. Kemudian yang terakhir ada income summary sama retained earning. Itu nominalnya kita bisa lihat dari yang awal yang modal kalau nggak salah teh. Kita bisa lihat yang modal tuh 341.276.788. Itu sama seperti retained earning yang ini, yang tengah, yang total yang net income itu dimasukkan ke dalam retained earning dan income summary di closing journal.